Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang lebih dikenal sebagai Cipto Mangunkusumo adalah pria kelahiran Jepara pada 4 Maret 1886. Ia merupakan anak dari Mangunkusumo, seorang pejabat pemerintah di Jepara, dan R.A. Suratni. Sejak kecil, Cipto dikenal sebagai sosok yang gemar belajar. Hal tersebut didukung oleh ayahnya yang juga seorang guru. Pada umur 6 tahun, Cipto mulai bersekolah di sekolah Belanda, sekolah dasar Eropa. Di sana ia menjadi murid yang cerdas dan lulus dengan nilai terbaik di antara siswa lainnya. Cipto kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia, sebuah sekolah pendidikan dokter bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Cipto menghabiskan masa mudanya di Stovia dengan belajar ilmu kedokteran dengan gigih. Ia memanfaatkan pendidikan kedokterannya tersebut untuk membantu sesama. Atas kegigihannya tersebut, Cipto kemudian dikenal sebagai dokter rakyat. Selain mendalami kedokteran, Cipto juga gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia atas Belanda. Ia melawan Belanda dengan menulis berbagai karangan-karangan yang merepresentasikan kondisi rakyat Indonesia. Selain itu, Cipto juga bergabung dengan organisasi pemuda-pemudi pada 1908. Perjuangan Cipto dimulai sejak dia sering menulis karangan-karangan yang menceritakan tentang berbagai penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Karangan-karangan yang dimuat harian di Ekspres tersebut oleh Belanda dianggap sebagai usaha menanamkan rasa kebencian pembaca terhadap Belanda. Saat aktif menulis di Ekspres, Cipto sebenarnya sudah bekerja sebagai dokter pemerintah atau Belanda yang ia dapatkan setelah memperoleh ijazah Stovia. Namun, akibat tulisan-tulisan tersebut, Cipto diberhentikan dari pekerjaannya sebagai dokter pemerintah. Pemberhentiannya sebagai dokter pemerintah tersebut justru membuat Cipto semakin intens melakukan perjuangan. Pada 1912, dia bersama Does Dekker dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indispertik, sebuah partai politik yang merupakan partai pertama yang berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Cipto bersama para pejuang lainnya kemudian membentuk Komite Bumi Putra secara khusus untuk memprotes rencana pemerintah Belanda yang ingin merayakan bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Namun, akibat kegiatan tersebut, Cipto dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Akan tetapi, setahun kemudian ia dikembalikan ke Indonesia karena penyakit asma yang dideritanya. Pasca kembali ke Indonesia, Cipto melanjutkan perjuangannya bersama Foxtrot untuk melawan Belanda. Sayangnya, ia kembali diusir dari tempat tinggalnya di Solo dan pindah ke Bandung sebagai tahanan kota. Di Bandung, Cipto semakin gencar melakukan perlawanan dengan mengumpulkan para tokoh pergerakan nasional, salah satunya Insinyur Soekarno. Belanda berhasil mengendus aktivitasnya tersebut dan mengasingkannya sebagai tahanan di Banda Neira selama 13 tahun. Dari Banda Neira, Cipto kemudian dipindahkan ke Ujung Padang, Sukabumi, dan terakhir dipindahkan ke Jakarta. Daerah tersebut merupakan kota terakhirnya hingga akhir hidupnya pada tanggal 8 Maret 1943. Pada 1910, wabah pes melanda Malang dan merajalela di sana. Wabah pes tersebut bertepatan dengan tingginya rasisme yang memecah belah masyarakat berdasarkan warna kulit dan asal-usul. Oleh karena itu, para dokter Eropa di Batavia enggan pergi ke Malang untuk mengobati pasien pes yang mayoritas pribumi. Cipto, sang lulusan Stovia saat itu, sedang jenuh bekerja di jawatan kolonial dan mengajukan diri sebagai relawan dokter ke Malang. Tanpa alat pelindung diri yang memadai, Cipto menerjang pelosok-pelosok desa di Malang guna membasmi pes. Ketika berada di sebuah desa, Cipto mengadopsi seorang bayi perempuan yang telah yatim piatu akibat pes. Cipto kemudian berhasil menaklukkan wabah mematikan tersebut. Atas jasanya yang begitu besar, Belanda menganugerahinya bintang penghargaan Ridder in the Order van Orange Nassau. Itulah biografi singkat Cipto Mangunkusumo, dokter yang gigih memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia atas Belanda.